sihir bagimu sayang. Rasa pahit yang ku rasakan ini pasti akan bisa terasa manis. Tak terhentikan meski kadang menyakitkan. Tapi biarlah CSOCO rasakan cinta. Rasanya bagaikan coklat. Sekali merasakannya takkan pernah bisa lupa. CSOCO bersama kamu. Rasanya bagaikan coklat. Hatiku terbuai dalam cinta yang panas membara. CSOCO. Aku berangkat dulu ya, Amu-Amu. Aku lewat lagi. Don Boy, apa kabar? Lagi-lagi terjadi suatu peristiwa. Kenyang. Kenyang. Tapi sebentar lagi pasti akan lapar. Makan paginya terlalu sedikit ya. Aku ini cepat sekali laparnya. Aku tidak tahan menunggu jam makan siang. Tidak tahan ya? Iya, tidak tahan. Pingpong, aku punya ide bagus. Kakao, pergi saja dulu. Ada apa dengan Hinano? Wabah kelaparan di Micrograde. Nah, jadi begitulah anak-anak. Kalian tidak usah memikirkan kenapa aku memakai payung di saat pelajaran tata bahasa. Berisik sekali. Aduh, perutku lapar sekali. Mataku berkunang-kunang. Aduh, perutku lapar. Kakao, maaf lama. Apa ini? Hanya 5 kali. Masakan spesial Hinano, Great Unbelievable Tuna Sandwich. Kau membuatkannya untukku? Benar, aku membuat sebanyak ini hanya untuk kakao seorang. Hinano, kau memang baik sekali. Aku akan kumakan. Kulahap sampai habis. Ayo tehnya diminum kakao. Anak-anak, ini jam pelajaran. Tolong dengarkan. Hei, buatan Hinano ya? Ternyata Hinano pandai memasak juga. Aha. Minta satu ya? Hei, jangan pegang-pegang. Tidak akan kuberi. Iya, aku mengerti. Tidak jadi. Itu Traf kan? Hei, jangan menutupi. Turunkan kameranya. Ya, sudah cukup. Traf, kenapa kau datang terlambat? Hinano, dia juga tidak mau dengar. Kau juga tidak akan kuberi sandwich tunakku. Biarpun waktu pindah sekolah aku tidak sempat memberi salam kepadamu. Ini aku berikan sebagai tanda kedekatan kita. Bunga. Kenapa, Traf? Apa yang kau lakukan, Traf? Aku mendatangkan bunga yang baru mekar tadi pagi ini dari vilaku di Skotlandia. Karena itulah hari ini aku datang sedikit terlambat. Kasihan sekali. Kau tidak boleh menyakiti bunga. Kalau dipotong kan sakit. Wah, ternyata Hinano itu orangnya baik hati ya. Jadi Hinano tidak mau menerima bunga ini ya. Ya, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku ganti saja. Hinano mau diberikan hadiah apa? Hadiah apa ya?
Kenyang sekali. Tapi sepertinya masih ada yang kurang. Sudah makan sebanyak itu masih kurang juga. Masih ada tempat di perutku ini. Oh, begitu. Kakao, Hah? kakao ingin makan apa lagi? Apa ya? Sepertinya aku ingin makan roti yakisoba. Sepertinya aku ingin makan roti yakisoba. Yang diinginkan Hinano itu Aku ingin makan roti yakisoba. iya, roti yakisoba. Selamat jalan. Apakah kau ada di sini? Deborah? Kak Murakata, Deborah, kenapa kau ada di sini? karena ini adalah kelasku. Jadi begitu ya? Ini benar-benar permainan takdir. Anak-anak, ini sedang dalam pelajaran sekolah. Pasti Tuhanlah yang telah mempertemukan kita. Ternyata Tuhan begitu baik pada kita. Kak Murakata, Deborah. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Kakao, Kakao, kau benar-benar orang yang licik. entah apa maksudnya, tapi kau licik. Licik. Licin. Ya benar, kau telah menghabiskan semua lauk untuk makan siang sekolah. Kau telah menghabiskan semua. Hah? Makan siang, Apa? Aku tidak tahu apa-apa. Kau sudah menghabiskan makan siang. Aku benar-benar tidak tahu. Benar, itu bukan kakao. Mungkin. Kata-katamu membuat aku semakin dicurigai. Kau kira aku bohong ya? Ayo semuanya, ikut ke kantin. makan siang kami. Papaya, tidak tahan lagi. Kenapa di zaman sekarang masih saja ada pelajaran menggali ubi? Apa ini? Dewa Ubi marah. Tidak bisa dipercaya. Padahal kan jatah makanan ini untuk 100.000 orang. Siapa? Siapa yang telah berbuat seperti ini? Apa? Selain kau, siapa lagi orang yang bisa menghabiskan semua makanan sebanyak itu? Ya benar. Tunggu dulu. Itu bukan ulahku. Tunggu. Sebagai komandan pasukan keamanan Mikrogren, tidak akan kuampuni perbuatanmu itu. Akan kupenggal dan kuseret kepalamu keliling sekolah. Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Gawat! Ladang perkebunan rusak dan semua ubinya habis. Apa? Ubi juga. Bukan aku yang melakukannya. Sudah aku bilang bukan kakao, walaupun aku tidak bisa membuktikannya. Kau ini tidak bisa diharapkan. Kau adalah Omori Tetsusaburo, pembuat yakisoba yang terkenal itu. Iya kan? Orang-orang boleh memanggilku dengan sebutan apa saja. Bagiku, roti yakisoba sudah seperti putraku sendiri. Aku tidak semiskin itu. Hingga harus menjual putraku demi uang. Lalu apa maumu sebenarnya? Aku hanya ingin rotiku bisa dinikmati oleh orang yang bisa memahami kelezatannya. Coba kau nikmati ini. Makan yakisoba? Aku ingin kau menebak bahan rahasia yang kugunakan untuk saus soba ini. Baiklah. Ini aroma yang menggugah, rasa yang begitu lembut di lidah, lalu rasa manis yang kurindukan ini. Jawabannya apel hijau. Apakah ini terlihat seperti apel hijau? Itu... Ini buku harianku yang kutulis saat aku masih SD. Selembar halaman buku ini kuiris tipis-tipis dan direbus sampai empuk. Itulah bahan sausnya. Apa katamu? Sayang sekali kau telah gagal. Maafkan aku Hinano. Aku tidak berhasil memenuhi permintaanmu. Maafkan aku Hinano. Tunggu dulu. Aku bisa merasakan tekadmu. Apa maksudmu? Bawalah ini. Jadi itu roti emas yang dimaksud Hinano. Hinano, tunggu aku. Aku akan datang. Halaman buku harianku sudah habis. Mulai besok, aku akan berubah menjadi penjual kroket.
burung-burung berterbangan di langit senja. Aku harus berusaha agar Pak Papaya tetap menyukaiku. Kenapa ini? Aku mau beli kue manju yang spesial. Apa itu? Aku tidak bersalah. Berbohong itu tidak baik, Kakao. Mengerti? Hinano! Sesuai janjiku, aku membawakan roti yakisoba terlezat di dunia. Demi Hinano, aku akan melakukan apa saja. Celaka, celaka. Ada monster di kolam dan tiba-tiba saja dia berubah jadi pusaran angin dan semua ikan di kolam dimakan habis tanpa tersisa satupun. Ikan. Kau bahkan ikan pun. Bukan aku. Pak Guru Gaya, tadi itu apa ya? Tiba-tiba kedainya diserbu pusaran angin. Hinano, apa kau tidak punya harga diri sebagai seorang laki-laki? Kalau diikat begini, apa yang bisa kulakukan? Diam! Hinano, ini roti untukmu. Apa itu? Kenapa ada pusaran angin di sini? Roti yakisobanya, roti untuk Hinano. Semua makanan yang masuk ke dalam pusaran angin habis tidak tersisa. Apakah itu monster? Kelihatannya kita telah membuat kesalahan yang sangat besar. Iya, benar. Deborah, Kak Murakata. Hei, lepaskan ikatanku. Aku tidak peduli apakah dia monster atau makhluk apapun. Dia pasti akan kutangkap dan kuberi pelajaran. saudara-saudara, tibalah saatnya bagi Murakata Jin, komandan pasukan keamanan Microgrand, untuk memberi perintah. Kak Murakata, kau kelihatan sangat gagah. Deborah, mungkin aku akan kehilangan nyawaku dalam pertempuran ini. Tapi aku tidak keberatan asalkan bisa memenuhi kewajibanku. Kak Murakata, aku akan selalu menemanimu. Deborah. Kak Murakata. Biarkan saja mereka berdua. Sekarang kita mulai rapat strategi. Monster pusaran angin itu hidupnya terus berpindah tempat sambil menghabiskan semua makanan di tempat yang dilewatinya. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapi nafsu makannya yang luar biasa itu. Gambar apa itu? Kerugian yang ditimbulkan oleh monster itu adalah jatah makanan 100.000 orang, ubi dari ladang, ikan di danau, 1 buah roti yakisoba. Dia tidak bisa melupakan rotinya. Meskipun wujud aslinya tidak terlihat jelas karena diselubungi pusaran angin dan debu, tapi pasti. Di sini Iwasi, Kapten, harap segera menjawab. Ada berita apa, Kadet Iwasi? Kedai di depan lapangan tenis juga dihancurkan. Sekarang monster sedang menuju ke blok selatan. Di sini Big Burn. Kedai di blok barat juga sudah dihancurkan. Kecepatan monster itu semakin bertambah. Setelah monster itu menghabiskan semua kedai yang ada di dalam perguruan ini, dan sekarang monster itu mulai pindah sasaran menuju keluar perguruan. Dan sasarannya adalah hutan ini sih. Di sini pasti kita akan mendapatkan petunjuk. Nah, ayo ke sana. Kita ke sana, Kak. Iya, ayo. Hinano, ayo. Iya. Apakah pesawat mainan itu dibutuhkan? Tidak juga. Hutan ini lebat seperti rimba ya. Bisa-bisa kita tersesat. Halo? Oh, begitu. Baiklah. Iya. Ke situ. Kenapa kau bisa tahu? Pohon ini bilang begitu. Benar juga. Hinano kan peri pohon. Iya. Tidak. Biarpun kau mengatakan begitu, tapi bagiku kakao itu... Hei, jangan bicara terus dengan pohon. Sepertinya makhluk itu lewat sini. Hebat. Tapi kira-kira apa yang ada di dalamnya? Tempat apa ini? Wah, di hutan ini ada orang yang tinggal. Tapi sepertinya mereka bukan orang yang berasal dari negeri ini. Jangan-jangan mereka adalah yang itu. Yang itu apa maksudmu? Upacara sihirku berantakan karena bersinmu. Karena pengaruh itu. Benarkah? Pokoknya sekarang kita pura-pura tidak tahu saja. Ingat ya? Iya. Kelihatannya orang-orang ini menganggap monster mengerikan itu sebagai dewa mereka. Dan mereka menjadikan tanah ini sebagai tanah suci mereka. Lapor, kedai 12 di blok utara telah hancur. Sekarang monster sedang menuju kedai yang terakhir. Celaka, tidak ada waktu lagi.
Ayo kembali. Kalau semua kedai dimakan, di perguruan tidak akan ada lagi makanan. Kita jadi tidak bisa mengira-ngira kemana monster pergi. Keadaan darurat. Semuanya cepat kembali ke sekolah. Ya, di sini perguruan Mikrogren. Telah terjadi kasus dimakan habis semua makanan di sekolah oleh makhluk misterius. Maaf, para siswa yang belum makan dari pagi berubah menjadi puas. Mereka mulai berilusi. Bahkan ada beberapa siswa yang sudah mulai saling memakan. Ada kejahatan yang sedang muncul. Halo. Kalian semua adalah siswa-siswa terkuat yang ada di perguruan ini. Semuanya berjumlah 300 orang. Monster sekuat apapun tidak akan mampu menembus kalian. Tapi lawannya pusaran angin. Bagaimana kalau diterbangkan? Hal itu sudah aku pikirkan. Saat monster itu tiba di kedai, perangkap yang terpasang di bawah tanah akan bekerja. Lalu jaring listrik akan mengurung kedai sekaligus monsternya. Kapan dibuatnya? Bagi orang kaya seperti aku ini, monster itu tidak ada apa-apanya. Aku harus balas dendam. Lagi-lagi. Kakao, bertahanlah. Gara-gara monster itu menghabiskan semua makanan, aku jadi kelaparan. Tunggu dulu, aku jadi ingat. Saat mau berangkat sekolah, aku mengambil makanan dari toko. Almond Cruiser G. Coklat almond istimewa produksi Cyber Chocotech ada di tanganku. Dia datang. Ayo, susun pertahanan. Tembok dari siswa pilihan ini tidak akan bisa dikalahkan. Apa? Tidak mungkin. Ku makan ya? Makan saja, makan yang banyak ya. Hinano, sebaiknya kita kabur. Sepertinya begitu. Ayo kabur, cepat. Kenapa dia mengejar kita? Aku juga tidak tahu. Pagana, cepat kalahkan dia dengan sihir pemanggilmu. Wah, hampir lupa. Ada cara itu. Baiklah, akan kupanggil naga untuk melawan monster. Largo Isine Momgedar Sako. Kau tahu yang kubenci darinya? Mantranya terlalu panjang. Benar. Ayo, Kakao, dia kuserahkan padamu. Kau pengkhianat. Aduh. Dia datang. Dia datang. Ternyata anak kecil. Anak itu pelakunya. Hei, itu coklatku. Kembalikan. Sini. Kalau bisa ambil saja. Kurang ajar. Bukan hanya menghabiskan seluruh makanan di sekolah, bahkan coklatku yang terakhir tidak akan kulepaskan. Kakao sedang mengejar seorang anak kecil. Siapa anak kecil itu? Apa dia wujud sebenarnya dari pusaran angin itu? Tunggu, kembalikan coklatku. Kakao, ayo berjalan. No, hati-hati, jangan, awas, bahaya. Coklat? Itu coklatku. Coklatku, jangan diambil. Lepaskan coklatku. Kau yang harus melepaskannya. Kau ini kenapa? Asik, aku makan. Hebat. Ini pertama kalinya aku kalah dalam hal berebut Bungkusnya makanan. juga lezat. Dasar Kakao, kekuatan makannya begitu besar. Ada saja tekadnya saat berlatih sebesar itu. Tolong, turunkan aku! Namanya adalah Almond. Dia bilang itu karena dia suka coklat almond. Kakao, bangun. Iya. Ayo, sekolah. Ayo pergi Kakao. Sekolah. Dia juga jadi ikut denganku. Soalnya aku suka sekali padamu. Teman-teman di hutan pun semuanya senang. Tentu saja, kalau kau tidak ada, mereka tidak perlu lagi khawatir soal makanan. Sudah pagi, Kakao.
Sudahlah, terserah kalian saja. Asik, nama sepuasnya. Jangan begitu, nanti kita dapat marah. Masalah bertambah lagi. Ya, lumayan. Kenapa? Aku punya banyak uang. Buatkan satu roti yakisoba lagi. Ayo cepat buatkan. Berisik. Mulai hari ini aku jadi penjual roti kroket. Roti itu bagaikan putraku. Cepat pulang sana. Kalau tidak kerja, tidak bisa makan. Kalau tidak makan, tidak bisa kerja. Dari buku kumpulan sihir pemanggil. Dicintai oleh dirimu, bagai lukisan senja di sore hari. Setiap kali aku sedang berduka, kau pasti selalu menghiburku. Di saat ku berjalan sendirian, kau selalu ada di belakangku. Walau ku kadang ku sakiti dirimu, kau diam dan tetap mendampingiku. Katakanlah sesuatu pada diriku, andaikan aku mampu melakukannya, pasti akan ku balas kebaikanmu itu. Pasti akan selalu ku lindungi dirimu. Tapi kenapa tak pernah bisa ku lakukan